Rahasia Tiongkok melaju pesat dalam bidang sains dan teknologi 10 tahun terakhir. Para ilmuwan global, termasuk yang berdarah Cina, memilih untuk mendukung pengembangan sains dan teknologi Cina. Fenomena ini semakin terasa setelah Amerika Serikat meningkatkan pembendungan perkembangan teknologi Cina. Mereka yang berpaling ke Cina itu antara ahli dalam sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sebuah laporan gabungan oleh para akademisi Harvard, Princeton, dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) memperlihatkan setidaknya 1.415 ilmuwan Amerika beretnis Cina telah berubah afiliasi dari Amerika ke Cina pada 2021. Ada kenaikan 21,7% dalam peralihan afiliasi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah itu bahkan sudah lebih dari 2 kali dari jumlah yang berafiliasi sejak 2011. Kehilangan talenta bagi Amerika Serikat itu juga didorong oleh kebijakan yang dinamakan China Initiative, yang diluncurkan pada 2018 oleh mantan Presiden Donald Trump. Hal ini bertujuan mencegah dugaan pencurian teknologi Amerika dan hak intelektual oleh Cina termasuk lewat para ilmuwan. Langkah serupa dilakukan juga oleh Presiden Joe Biden, yang menyebabkan pelarian ilmuwan beretnis Cina. Kebijakan Trump yang bernama China Initiative adalah upaya Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menuntut mata-mata Cina yang dianggap mata-mata dalam penelitian dan industri Amerika, untuk memerangi spionase ekonomi, turut mempengaruhi riset dan aktivitas akademisi Amerika beretnis Cina. Mereka merasa diperlakukan secara rasis dan ada yang dipaksa mengakhiri proyek bersama. Juga ada persepsi para ilmuwan Amerika diminta menghindari kolaborasi di masa depan dengan para ahli etnis Cina. Sebagian ilmuwan etnis Cina juga menghindari permohonan dana federal Amerika untuk kepentingan riset. Menurut Asian American Scholar Forum, riset Amerika akan terkena dampak akibat fenomena tersebut, karena adanya tren perubahan afiliasi. Profesor sosiologi yang bernama Yuxie dan para koleganya, di Princeton University saat webinar, mengatakan bahwa, studi kami menunjukkan ketakutan meluas di antara ilmuwan etnis Cina dalam melakukan riset dan kegiatan akademis. Jika ketakutan ini tidak diredam, ada risiko signifikan dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan talenta sains. Ada tren kehilangan talenta yang lari ke Cina dan negara-negara lain, kata mereka. Sentimen serupa tergambar dalam laporan AASF, yang menyurvei 1.300 ilmuwan etnis Cina yang bekerja di berbagai universitas Amerika. Laporan itu menemukan 61% responden, terutama peneliti muda, merasa ditekan untuk meninggalkan Amerika dan 65% menyatakan pemikiran untuk memilih berkolaborasi dengan Cina. Christina Ciocca-Eller dari Office of Science and Technology Policy pada Gedung Putih mengatakan, kebijakan pemerintah memiliki dampak pada kenyamanan dalam sistem riset. Ciocca-Eller mengatakan, Biden akan melindungi keamanan riset dan memperbaiki kebijakan. Ciocca-Eller menambahkan, kantornya mencoba menyusun standar dan membuat sistem lebih transparan jika riset itu terkait pendanaan federal. Jika kebijakan kami bertentangan dengan nilai utama atau memicu xenofobia atau kecurigaan, kami akan menurunkan fasilitasi, lanjutnya. Akan tetapi, diskriminasi juga meluas di kalangan etnis Cina Amerika. Dalam makalah, The US is Losing Scientists to China. How to Stem the Flow, pada tanggal 3 Oktober di situs Barron's, Christopher S. Tang, Profesor UCLA Anderson School of Management, menuliskan, arus masuk mahasiswa asal Cina juga menurun ke Amerika. Kecenderungan ini meningkat dan akan menghadirkan tantangan bagi Amerika, apalagi Cina semakin handal dalam teknologi. Ada banyak tantangan yang dihadapi etnis Cina Amerika. Ketegangan politik antara Amerika dengan Cina yang mencuat sejak Trump menyebabkan kecurigaan terhadap ilmuwan etnis Cina. Fakta lain, ilmuwan Amerika beretnis Cina yang bekerja di korporasi Amerika tidak muncul dalam jajaran pimpinan puncak korporasi Amerika. Kecil kemungkinan bagi mereka untuk dipromosikan.
Di lingkungan kerja, mereka juga dikucilkan dari diskusi dan mendapat perlakuan tidak baik. Banyak kalangan mengkritik cara pemerintah Amerika yang telah menyebabkan eksodus ilmuwan etnis Cina. Hanya ada kecurigaan terhadap sebagian dari mereka karena diduga turut membantu Cina lewat berbagai cara. Harian The Washington Post juga menyebutkan bahwa teknologi Amerika telah mendorong program rudal hipersonik Cina. Kami melihat Cina yang sangat berbeda dalam beberapa tahun kepemimpinan Xi Jinping, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Sebaliknya, negara Cina memang gencar merekrut para ilmuwan dunia agar tertarik bekerja untuk kepentingan Cina. Kementerian Industri dan Informasi Cina, di situsnya mendorong lulusan terbaik lokal dan internasional memasuki sektor elektronik mikro dan memberi mereka dukungan sumber daya. Pranyuswar menuliskan, Cina telah menarik banyak talenta dunia. Pada 2018, ilmuwan Malaysia, Goh Hui Wang, berpaling ke Cina dan berkarya di Fakultas Elektronik Guangxi University. Profesor Inggris, Peter Taylor, pada 2017 juga bergabung ke School of Pharmaceutical Science and Technology, SPST, Tianjin University. Harian Inggris, The Telegraph, menuliskan, 160 ilmuwan Cina yang bekerja di Los Alamos, Amerika, telah kembali ke Cina. Mereka bekerja untuk pengembangan teknologi hipersonik, hulu ledak, pesawat nirawak atau drone, kapal selam, dan pesawat siluman. Mereka ini bekerja di Los Alamos sejak 1987 hingga 2021. Para ilmuwan itu dibayar tinggi untuk riset. Kantor berita The Telegraph juga menuliskan, para akademisi Inggris bekerja dengan sains militer Cina. Para ilmuwan Jepang pun banyak yang hijrah ke Cina. Kantor berita Jepang, The Asahi Shimbun, menuliskan banyak talenta muda Jepang bekerja untuk kepentingan Cina dengan alasan pekerjaan yang stabil dan cara kerja independen di Cina. Motoyuki Hattori adalah satu contoh yang pernah bekerja di universitas top Jepang, tetapi pergi ke Cina dan tidak kembali. Hattori, kini berusia 40 tahun, bekerja di Fudan University, dengan spesialisasi struktur dan fungsi membran transporters. Hattori mengatakan, ketersediaan posisi yang lebih aman mudah didapatkan di Cina ketimbang di Jepang. Menurut Hattori, banyak talenta Jepang yang berkiprah di Cina atas alasan serupa dan bekerja di bidang fisika, astronomi, dan life sciences. Ia mengatakan, Cina menerapkan gaya manajemen Amerika, yaitu memberi kesempatan kepada talenta muda, dan melakukan riset atas inisiatif sendiri. Tentu gaji juga menjadi alasan menggiurkan dengan fasilitas laboratorium berdana besar dari negara. Hayato Shimabukuro usia 34 tahun, lulusan Dr. Nagoya University, juga hijrah ke Tsinghua University pada 2018. Perekrutan tenaga asing oleh Cina sudah lama diluncurkan. Pada 2008 program Tousan Talents diluncurkan dengan tujuan merekrut talenta dari negara lain. Tousan Talents menawarkan gaji 3 kali dari gaji yang ada. Program itu juga menawarkan riset yang disebut kolaborasi internasional. Lebih dari 10.000 ilmuwan Amerika bergabung. Menurut William Hannas, anggota Senior Intelligence Service di Badan Pusat Intelijen Amerika (CIA), nama program perekrutan oleh Cina itu diubah menjadi National High-End Foreign Experts Recruitment Plan. Pada tanggal 7 Februari tahun 2020, The New York Times memberitakan, program Cina itu berhasil merekrut talenta dari Amerika yang bernama John Antilla, ahli kimia organik asal University of South Florida, telah hijrah ke Tianjin University. Ia juga dipercayai untuk melakukan perekrutan di Cina dan melakukan riset di laboratorium. Antilla mengatakan, independensi para ilmuwan sangat tinggi di Cina. Ia tidak sendirian. Antilla memiliki kolega di Tianjin yang berasal dari University of California, San Diego, dan Texas A&M. Antilla, kini profesor kimia di Zhejiang Tech University, mengatakan, saya kira sains untuk seluruh dunia. Banyak yang mempersoalkan langkah Cina tersebut. Akan tetapi,
Orang-orang melintasi perbatasan negara sepanjang waktu, dan bahkan memburu di mana ada sumber rezeki. Cina sedang mengguyur banyak uang untuk riset, kata Tim Birnes, profesor fisika di kampus NYU di Shanghai. Hanya karena program ini dari Cina, maka banyak orang memberikan pendapat tambahnya. Tentang perekrutan, fenomena serupa pernah dilakukan Amerika yang juga menarik talenta Eropa, tetapi Cina tidak lagi sekadar merekrut, tetapi juga berkembang karena langkahnya sendiri. Japanese Science and Technology Indicators 2022 melaporkan, selama tahun 2018 sampai tahun 2020 Cina ada di urutan pertama dalam jurnal sains dan rekayasa tingkat global. Pengiriman para mahasiswa ke luar negeri juga memberikan hasil. Kini, Cina memiliki 50 kali lebih banyak lulusan doktor hasil pendidikan di Amerika ketimbang Jepang. Nah, sekarang kita telah tahu rahasia Cina menjadi yang teratas dalam masalah teknologi saat ini.